Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dari kita lahir ke dunia, sampailah kita tinggalkan dunia ini, sedetik pun tidak putus nikmat Allah kita terima. Sehingga kalau kita ingin mengira sudah berapa banyak nikmat Allah kita terima, langsung Allah jawab, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau ingin mengira nikmatku, kata Allah, niscaya engkau takkan mampu menghitungnya, mengiranya. Dan Allah pun tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat. Yang Allah suruh, bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan. Dan itu pun syukur bukan free, bukan cuma-cuma. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah nikmat itu. Artinya, syukur bukan free, syukur bukan cuma-cuma. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Marilah sama-sama kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, saya ingin mengambil kesempatan mengajak jamaah, mengajak kita semua, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita, sehingga dengan berakhirnya COVID ini, masjid dapat berfungsi kembali seperti mana yang kita mahu. Kelas-kelas agama insya-Allah akan bermula lagi insya-Allah. Jamaah yang berbahagia, kita sudah berada pada bulan Maulid atau disebut dengan bulan Rabiul Awal, tapi orang selalu disebut bulan Maulid. Nah, hampir setiap masjid, musalla di banyak tempat memperingati Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencontohi. Kadang-kadang kita tengok beberapa tajuk sarahan di mana-mana masjid itu apa? Jadikanlah Rasulullah sebagai contoh tauladan. Rasulullah uswatun hasanah. Kita akan bahas di sini. Kita mulai dulu dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
Sungguh, di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang perlu diikuti, yang perlu dicontoh. Soalannya, kenapa Nabi sebagai contoh tauladan? Saya ulang balik. Kita bertanya sekarang, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan bagi kita? Pertama, karena memang itu perintah Allah. Karena memang perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah terdapat contoh yang mesti diikuti. Jadi, kenapa kita mencontoh Rasulullah? Memang perintah Allah melalui Al-Quran. Kalau Allah sudah perintahkan, berarti kita wajib mengikutinya. Itu satu alasan. Jadi kenapa kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh? Karena memang perintah Allah. Itu satu. Yang kedua, satu hal yang normal, saya kira, satu hal yang lumrah, bahwa manusia disuruh mencontohi manusia. Itu normal. Yang tidak logik kalau manusia mencontohi hewan. Tidak logik. Atau manusia disuruh oleh Allah mencontohi malaikat. Tak boleh, tak logik. Malaikat tidak makan. Malaikat tidak minum. Malaikat tidak berumah tangga. Jadi, kalau manusia ingin mencontohi malaikat, berarti dia telah keluar dari fitrah kemanusiaannya. Atau ketika manusia mencontohi hewan, maka dia telah keluar dari fitrah kemanusiaannya. Jadi, siapa contoh yang baik? Manusia. Jadi, Rasulullah juga manusia. Fisiknya saya katakan seperti kita. Artinya ada mata, dua mata, ada dua telinga, ada mulut, ada tangan, ada dua kaki. Secara fisik tidak jauh berbeda dengan kita. Cuma beliau adalah seorang rasul, seorang yang ditunjuk sebagai rahmatan lil alamin. Jadi saya kira ketika manusia disuruh mencontohi manusia, itu sangat normal. Tuh, wajar perintahnya. Yang tidak wajar kalau kita mencontohi hewan. Kawin tapi tak pakai nikah. Tak tahu halal haram. Atau kita mencontohi malaikat. Juga tidak logik. Yang logik macam mana? Yang normal macam mana? Kita hendaklah mencontohi manusia juga. Kenapa? Karena kita manusia. Dan jujur kita katakan bahawa di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam multi komplit. Jadi apapun kita, jadi apapun, beliau siap menjadi contoh. Seandainya kita seorang pedagang, Rasulullah juga seorang pedagang. Beliau pedagang yang jujur, yang tidak menipu. Contohi bagaimana beliau berdagang. Seandainya kita seorang anak, beliau juga pernah menjadi seorang anak. Betapa baiknya dia kepada orang yang dituakan. Seandainya kita seorang pekerja, beliau juga pernah bekerja dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana pekerja yang baik, contoh beliau.
Seandainya kita salah seorang pemimpin perang, beliau panglima perang. Jadi contoh. Seandainya kita seorang guru, beliau memang cikgu. Seorang suri tauladan. Sebagai seustad, beliau nabi. Jadi sebagai apapun kita, Rasulullah sebagai contoh, sebagai suami, beliau, saya kira, suami yang diidolakan isteri. Bayangkan, walaupun di rumahnya, saya katakan, tidak ada televisyen, tidak ada handphone, tidak ada kursi mewah, artinya hidupnya sangat sederhana. Tidak semewah kita, saya katakan. Tetapi beliau dalam kesederhanaannya mengatakan apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di dalam kesederhanaannya. Tidak ada TV. Tak ada kereta mewah. Rumah tak ada aircon. Tak ada seramik. Tak ada kursi sofa. Tetapi beliau mengatakan, al-baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kita contoh bagaimana beliau. Sikap beliau terhadap isteri. Tidak ada isteri beliau yang mengeluh. Kita, rumah mewah, kereta ada, anak ada, aircon lagi, kursi ada, tapi tidak mampu mengatakan al-baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bahkan ada yang mengatakan al-baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Tidak ada kebahagiaan. Oleh karena itu, kita belajar. Melalui kelas-kelas agama, sirah-sirah Nabi kita baca, bagaimana beliau menjadi seorang suami teladan. Untuk kita contohi. Seorang imam, beliau contoh imam yang baik. Makanya beliau mengatakan apa? Beliau akan, sebelum takbir, beliau akan pandang ke belakang. Kenapa? Karena memperhatikan siapa makmumnya. Kalau makmumnya muda semua, dia panjangkan ayatnya. Kalau ada makmum agak semput sikit, dah tua-tua, dia pendekkan ayatnya. Maka beliau pesankan, mudahkan mereka. Jangan dipersusah. Jangan mentang-mentang kita hafal Quran, kita baca sampai satu surah panjang, sementara di belakang kita ada yang tua, menggigil, Parkinson. Jangan. Jadi apapun kita, beliau siap jadi contoh. Beliau dalam masyarakat sangat pemalu. Sangat pemalu. Pernah pada satu hari angin bertiup sehingga jubahnya sedikit kena angin, nampak betisnya. Nampak betisnya itu pun karena tiupan angin. Tapi kerana sifat malunya, cepat-cepat dia tutup. Itu. Pemalu beliau. Penyabarnya beliau sudah tak diragukan lagi. Pemurahnya beliau. Beliau risau. Tak boleh tidur kalau masih ada duit yang belum disedekahkan. Terbalik dengan kita. Kita risau tak boleh tidur kalau duit tak ada. Itu perbezaan. Beliau orang pemalu, beliau orang penyabar, beliau adalah orang yang penyantun. Beliau adalah orang yang adil. Jadi wajar, normal, logik kalau Allah menyuruh kita mencontohi Rasulullah. Kenapa? Karena dia manusia. Kenapa? Karena multi kompleks kehidupannya dan yang kita contoh tentu yang baik-baik. Tak mungkin kita mencontoh yang buruk.
Tak ada seorang ayah menyuruh anak yang mencontoh yang buruk, pasti yang baik. Maka dalam pribadi Rasulullah penuh kebaikan. Makanya beliau bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jemaah yang berbahagia, sekali lagi kesimpulan dari kajian kita ringkas, kenapa Nabi sebagai contoh? Pertama, memang itu perintah Allah. Al-Ahzab 21. Yang kedua, kenapa Nabi sebagai contoh? Karena dia manusia seperti kita. Wajar. Manusia mencontohi manusia. Yang ketiga, kenapa Nabi sebagai contoh? Karena multi kompleks kehidupannya. Dari sudut manapun kita, sebagai apapun kita, beliau sebagai contoh. Jadi guru, beliau adalah cikgu. Sebagai imam, beliau juga imam. Panglima perang, beliau panglima perang. Sebagai suami, beliau suami. Sebagai pedagang, beliau pun pedagang. Jadi sudut manapun beliau jadi contoh. Dan terakhir, memang akhlaknya mulia. Siapa yang puji? Allah sendiri yang mengatakan, khuluqin azim. Rasulullah itu akhlaknya mulia. Allah yang puji dia. Mari, dalam rangka Maulid Nabi ini, kita jadikan Rasulullah sebagai contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita dipertemukan dengan beliau di surga yang penuh nikmat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.